bajunya ganteng banget hari ini ya. Kita sama-sama hari ini untuk Rupi The Secret. Oke, memulai minggu ini kita hangatkan dulu di pojokan ya untuk membahas berita-berita hot karena ada banyak sekali berita hot ya, banyak sekali yang menikah di minggu kemarin ya kan. Ada yang memang sudah maksudnya bukan sudah direncanakan, kita udah tahu rencananya. Ada yang kita juga baru tahu gitu ya setelah diposting-posting. Berita-berita hot baik datang dari dunia nyata, dari dunia ya. Salah satu pernikahan yang ya semuanya itu aku nggak ada yang diundang sih. Tapi yang ini tuh karena nggak ada apa ya, kayak prolog-prolognya gitu ya. Jadi ini cukup mengagetkan banyak orang gitu ya. Teddy Syah dikabarkan menikah lagi resmi lepas status duda hari Minggu kemarin ya, di Bandung ya nikahnya ya. Nikahnya di Bandung gitu ya. Kenapa orang pada kaget? Satu ya karena nggak ketahuan kalau dia sudah ada pasangan yang lain. Terus orang tuh masih teringatnya kesedihannya ketika almarhum istrinya Rina Gunawan itu meninggal dunia. Kita sempat juga wawancara pada saat itu ya. Pasti siapapun lah ya kalau kehilangan pasangan itu pasti sedih. Tapi ya dia sudah move on, melanjutkan kehidupannya. Nah ini siapa dia ini yang menikah dengan Teddy Syah? Ini ada fotonya ya kan. Tapi orang-orang nyari ini siapa cewek, jangan kepo ya kan, kepo. Tapi kalau dilihat Instagramnya dikunci, jadi penonton kecewa. Ya kenapa follow by Teddy Syah, namanya Anne Kone gitu ya. Kalau lihat tadi aku juga penasaran kan, jadi pengen lihat Instagram saudara-saudaranya gitu ya. Tadi sepintas lewat tuh Instagramnya Atta Larik. Dia lagi di Bandung lagi syuting, terus katanya dia lagi nggak sengaja ketemu keluarganya yaitu Atar. Itu salah satu adiknya gitu ya, sama anaknya Atar tuh yang udah mulai masuk sinetron juga. Kapan kita undang itu? Undang sama omnya sekalian yang baru nikah ya kan. Itu ya memang begitulah ya, mungkin mereka maunya itu lebih private gitu ya. Komentar selamat buat Teddy dan Anne ya. Selamat menempuh hidup baru. Komentar netizen ya, kita lihat apa yang ada di benak netizen. Walah cepet banget move on padahal ditinggal istri meninggal. Kalau istri yang ditinggal meninggal suami masih merintih sakit hati terpuruk katanya gitu. Oke lanjut berikutnya. Cowok udah tua pun gak kuat yang duda beda sama cewek. Ya berikut. Waktu itu bilangnya Rina Gunawan cinta terakhir dan tak mau nikah lagi. Ya kan waktu itu ditanya kan ya gak kebayang ke depannya gimana ya. Yang berikutnya ada lagi. Gak apa-apa lah menikah lagi, apalagi dapat yang cantik dan soleha. Almarhumah istrinya juga cantik dan soleha. Semoga samawa Om Teddy gitu. Ya udah kita nggak tahu kan jalan hidup orang gimana. Nah kalau yang berikut ini juga nih pasangan suami istri juga, tapi bukan pengantin baru ya. Ini sudah menikah beberapa tahun gitu. Kemarin sempat kita undang ke sini suami istri setelah kemarin sempat rame gara-gara suaminya menghapus postingan bersama istrinya, yaitu pasangan Mbak Mus dan Fadel ya. Terakhir kapan? Udah 4 hari yang lalu ya. Ada beritanya tuh Mbak Mus sakit. Tapi kok gak ditemenin sama suaminya gitu kan. Kok yang nganterin ke rumah sakit anak yang pertama. Padahal kemana? Belum jago gitu ya. Aku pikir ya biasa lah gitu ya. Mungkin lagi sibuk. Karena waktu diundang ke sini kan dia bilang lagi sibuk. Ternyata baru ketahuan hari ini ya. Ternyata mereka berdua itu sudah saling unfollow. Ini apakah baru saling unfollow atau yang kemarin itu saling ngeblok belum di unblock. Kita nggak tahu, tapi dua-duanya sudah pokoknya nggak ada lah foto barengannya, udah nggak ada ya, udah nggak ada kan. Nah mungkin diarsipin lagi gitu ya. Ada apa sih Mbak Mus, sakit ya Mbak Mus, semoga cepat sembuh ya. Ya kali kalau nengok kan kita nggak tahu ya, mungkin malam-malam nengoknya malam-malam. Mbak Mus juga nggak tahu kan, kita nggak tahu ya. Nanti kita undang lagi deh. Oh ada nih kemarin penjelasannya dari Fadel kenapa dia menyimpan fotonya berdua sama Mbak Mus. Ada apa sih waktu itu 26 Oktober ya, which is sebulan yang lalu. Kita lihat berikut ini. Biasa Pak, ada kesel-keselan dikit. Kesel-keselan ya, namanya masih muda. Udah ada lagi kan? Udah ada lagi sekarang sih. Itu politik kan, terlalu pulang malam, maksud aku jangan terlalu pulang malam. Oh. Enggak, jadi waktu itu kan aku janji sama Mbak Mus mau nonton malam. Nah tiba-tiba tuh aku kan lagi di politik ya, jadi aku harus banyak ke masyarakat daerah kan. Jadi cancel gitu. Pulangnya telat, marah Mbak Mus. Iya. Itu udah mesra waktu itu ya, sebulan lalu udah mesra. Masalahnya cuma masalah udah jarang ketemu karena suaminya sibuk. Begitu janjinya nggak ditepatin jadi ngambek gitu ya kan.
Nanti ada pasangan juga yang suaminya juga sibuk ya, sibuk main bola. Ya, tapi nanti ya. Kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah cita-cita Fadel sudah tercapai. Udah, aduh, makanya keluar sifat asli. Aduh, ibu, ini ibu atau bapak ya? Aduh, kalau bapak itu semakin membuktikan teori aku ya, bahwa tidak semua perempuan itu julid, bapak-bapak juga ada. Lanjut berikutnya, kembarannya, astaga, ini jahat-jahat banget sih komentarnya. Yang berikutnya, coba. Biasalah artis mah gitu, kalau lagi senang apalagi masih baru ya umbar kemesraan saling memuji, giliran makin kesini makin kesana katanya gitu. Itu bukan cuma artis ya, semua orang pun begitu ya kan Daniel? Iya, oke, baik, lanjut berikutnya. Maksudnya apa? Ini orang biasa, kita kayak orang biasa, kebanyakan gaya gitu, wajar masih muda, jadi tiap ada masalah belum bisa kontrol emosi. Iya itu. Kadang-kadang ada orang tuh beda-beda ya, itu ekstrovert ada yang introvert gitu kan. Yang ekstrovert tuh dia ya ingin menunjukkan apa yang dia rasain, dia ditunjukin aja di sosial media. Ada yang seperti itu, ada juga yang kayak aku ya kan. Iya kan? Oke, baik. Kita lanjut ke bintang tamu kita yang pertama ya, ada Sasti dan Revo. Ini adalah putra kedua dan putri ketiga dari almarhum Ki Joko Bodo. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Revo dan juga Sasti. Terima kasih sudah hadir, turut berduka. Ya, terima kasih. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di sini, berbagi cerita walaupun kita tahu ini masih amat sangat berat buat kalian gitu ya. Jadi ada artikelnya nih ya, Ki Joko Bodo almarhum itu meninggal sempat sebelumnya juga sakit, dirawat di rumah sakit gitu ya. Sehingga memang kondisinya pada saat itu memang belum pulih betul ya, begitu ya. Betulkah pada saat sebelum meninggal kamu sempat mimpi? Dan bangunnya kaget karena kayak... Ya betul, jadi memang saat sebelum meninggal itu Kak, malamnya aku mimpi ayahku udah nggak ada. Tapi pada saat itu ayahku cuma ninggalin koper aja gitu warna hot pink gitu ke aku dan bilang dijaga keluarga aku. Terus begitu aku bangun tiba-tiba udah keluarga udah pada panik kan. Terus ya ternyata mimpi yang aku alami sebelumnya itu terjadi paginya. Jadi kayak ya udahlah, sudah takdir Allah. Kaget banget ya, masih ngerasa pada saat itu kayak ini mimpi, terusannya mimpi gitu masih? Sebenarnya kalau misalkan ngerasa ini adalah mimpi nggak, karena kan aku memang yang aku ngecek detak jantungnya dan udah nggak ada, dan aku bilang ke ibu aku udah ikhlas apapun yang terjadi, karena sebelumnya kita juga udah pernah bicara, ayah kan sakit, kasihan juga kalau misalkan ayahku terus-terusan sakit, jadi kita mau jalan terbaiknya aja dari Allah. Revo, kayaknya kamu masih berat sekali untuk bercerita. Momen terakhir kamu bersama almarhum? Kamu yang menggotong bapak masuk ke dalam. Waktu jadi paginya aku sempat mandiin ayah kan. Terus aku tinggal sebentar mau persiapan buat aktivitas kan. Habis itu tiba-tiba dipanggil ibu, ayo masukin ayah. Pas lihat ayah udah nafasnya kayak susah gitu. Terus masukin, ya udah nggak gerak denyut nadinya gitu. Kamu sedih karena kamu merasa tidak datang lebih cepat? Iya, sedih. Apa yang terakhir bapak katakan, ayah katakan ke kamu? Mungkin bukan lebih ayah yang bilang, lebih kayak anak-anaknya gitu, kayak kita lebih sering ngomong ngalur ngidul aja gitu, kayak ya ayah pengen lihat aku wisuda nggak, ayah pengen lihat kakak nikah nggak, ayah pengen apa ya, itu aja sih paling. Jadi kalian menguatkan supaya ayah cepat sembuh gitu? Iya. Kondisi terakhir tuh seperti apa sih ayah? Memang ayahku ngedrop ya mas, emang dibawa ke rumah sakit ketika pas 40 hari sebelum kepergian ayah, memang ayah ngedrop kondisinya dan kita melarikan ke rumah sakit. Tapi pada saat itu kebetulan pada bulan November ini aku juga ulang tahun, terus aku ingat banget 9 November itu aku minta ayahku untuk sehat. Kemudian pada 9 November itu memang ayahku sehat. Ayahku ngomong sama aku, katanya mau nemenin aku sampai sukses.
mau nonton konser bareng Sasti nanti, mau lihat Sasti juga nyanyi. Tapi ya udah. Udah keputusan Allah, kita hanya bisa menerima. Kita lihat ini ada cuplikan video momen pemakaman Ki Joko Bodo. Ya, buat kita masyarakat umum, kita mengenalnya sebagai salah satu public figure gitu ya. Tapi buat anak-anak ini adalah sosok ayah yang penyayang. Iya. Gitu ya. Dan kamu sempat cerita, Revo, bahwa ada satu momen di mana kamu baru tahu bahwa ayah sebenarnya kalau lagi sama keluarganya nggak pengen dikenal sebagai public figure. Iya. Masih ingat momen itu? Masih sih, waktu masih kecil tuh, waktu lagi liburan ke Jogja kan, emang ayah kan kampungnya di Jogja. Aku berdua sama ayah naik taksi di sekitar Jalan Malioboro. Terus supir taksi itu bilang, "Bapak Ki Joko Bodo ya?" Ayah bilang, "Oh bukan, saya cuma mirip aja." Terus ketawa-ketawa gitu, habis itu ngobrol-ngobrol aja biasa kayak supir taksi. Ngobrol sama supir taksinya itu. Ya, dari situ aku tahu sih kalau misalnya ayah lagi sama anak-anak itu nggak pengen diganggu gitu. Apalagi sih sosok Ki Joko Bodo sebagai ayah gitu yang bisa kalian ceritakan? Ayahku tuh, aku juga udah pernah bilang sama Karo sebelumnya ya, dia tuh memang pejuang, pekerja keras, bahkan dia tuh cinta terbesar gitu dalam hidup aku, dia role model aku. Dan alasan aku untuk mengejar masa depan aku ya ayah aku gitu. Walaupun sekarang emang ayahku udah nggak sama aku di sini, tapi aku yakin ayah masih dengan omongannya ayah masih mau nemenin aku sampai sukses nanti. Dan nggak bakal ngecewain ayah sih tentunya. Di 40 hari sebelum meninggal kan kalian gantian mendampingi ayah gitu ya. Masih bisa berkomunikasi, ngobrol? Kalau yang 40 hari itu emang ayah udah komunikasinya memang terbata-bata, kayak cuman jawab iya enggak aja sih 40 hari itu sebelum meninggal. Sebelum meninggal. Tapi sebelum itu kondisi kesehatan memang sudah menurun kah? Perlahan menurun, tapi memang drastisnya di 40 hari sebelum kepergian ayahku. Tapi aku ceritakan tadi waktu aku ulang tahun itu, waktu tanggal 9, ayahku masih senang-senang, kita masih karaokean, masih nyanyi hati senang walaupun tak punya. Itu udah di rumah? Itu iya. Ayahku nyanyi kayak gitu bareng-bareng, itu udah di rumah. Dan ayahku juga setiap malam memang aku sering peluk, cium ayahku. Dan setelah dari rumah sakit, alhamdulillahnya aku emang jadi lebih dekat sama ayahku. Jadi ketika ayahku pergi ya udah, aku udah menghabiskan banyak waktu gitu sama ayahku. Udah puas cium ayahku, peluk ayahku, sayang sama ayahku. Gitu. Kamu juga, Revo? Iya. Sepulang dari rumah sakit itu emang ayah sama anak-anaknya tuh jauh lebih dekat gitu. Tiap malam Sasti, Rally pada ngobrol sama ayah. Ya ngobrol tentang apa aja sih. Jadi ngerasa bahwa memang akhir hidupnya udah deket banget sama keluarga. Jadi ada sedikit rasa lega gitu. Ya, dihabiskan di tengah orang-orang yang almarhum cinta. Iya betul. Dan ini juga yang menjadi banyak hikmah buat kita gitu, masyarakat, bahwa pada saat Ki Joko Bodo menghembuskan nafas yang terakhir itu almarhum dalam keadaan memang sudah memperbaiki kehidupannya, ibadahnya begitu ya. Tapi kalau mendengar azan udah tidak lagi menunda-nunda waktu untuk sholat. Betul. Menjelang akhir hidupnya juga rajin sholat itu duha. Masya Allah, iya alhamdulillah. Tapi yang bikin aneh tuh kadang-kadang ayah tuh sholat tapi nggak tahu sholat apa gitu. Gimana? Kayak misalkan waktunya lagi zuhur, terus tiba-tiba ayah sholat, ditanyain, "Ayah habis sholat apa?" "Asar." Padahal lagi zuhur, dan ayah tuh kadang-kadang ngeyel juga kayak, "Enggak kok, asar gitu." Tapi ya senang aja gitu, maksudnya walaupun sakit, walaupun mungkin tubuhnya nggak sebaik dulu, tapi tetap mau ibadah gitu. Jadi tidak peduli, yang penting di waktunya sholat, almarhum betul. sholat gitu ya. Dan kalau dengar azan memang benar, itu paling pertama gitu. Kan bahkan pernah di kondisi emang ayahku nggak bisa jalan kemana-mana, maksudnya di hari terakhir-akhirnya beliau. Jadi emang wudunya tayamum ya, dan itu tuh dengar suara azan langsung gitu. Jadi Masya Allah sampai akhir hayatnya gitu, beliau masih mengutamakan sholat itu. Dan itu juga yang menjadi pesan almarhum buat kalian. Iya betul, Bapak meninggalkan sholat. Dan jadi orang baik. Betul. Kalian menyaksikan perubahan ayah yang berniat untuk memperbaiki ibadahnya. Masih ingat momen-momen itu? Masih sih, itu waktu masih
SMA mungkin ya. Aku tuh pertama kali ngelihat ayah tiba-tiba bangun subuh-subuh terus buka gerbang. Aku tahu apa pakai peci, pakai sarung, terus aku langsung manggil ibu, manggil Sasti, manggil kakak segala macam. Itu ayah sholat, langsung pada nangis, langsung pada ada yang sujud gitu, langsung seneng aja gitu ngelihatnya gitu. Itu yang menjadi harapan kalian juga? Iya, itu sebenarnya itu doaku tiap hari sih selalu buat ayah. Aku pengen ayah ngelihat ayah sholat itu sih. Jadi pada saat momen itu iya, ngerasa kayak semua harapan udah terkabul aja gitu. Kamu sempat mengutarakan itu ke ayah sebelum ayah akhirnya hijrah? Nggak pernah sih, cuman lebih kayak doa aja gitu. Tapi emang tiba-tiba sholat aja gitu. Oh, jadi kamu berdoa tapi kamu tidak pernah menyampaikan harapanmu itu ke ayah secara langsung? Nggak pernah. Okay. Kita pernah beberapa kali wawancarai almarhum gitu ya. Pada saat itu memang kadang-kadang suka bertanya gitu, benar Ki Joko Bodo sekarang udah tobat gitu. Salah satu yang dia bilang, ya saya mah tobat tiap hari gitu. Begitu ya. Tapi memang almarhum itu sosok yang unik dan unik dan memang lucu gitu ya, suka bercanda. Iya betul. Suka bercanda. Kita lihat beberapa kompilasi kenangan Rumpi bersama almarhum Ki Joko Bodo. Baru belajar ilmu ya, itu waktu SMP. Jadi waktu SMP itu rambutku memang panjang. Iya. Nah memang panjang, kemudian lalu aku cukur gitu. Ternyata rambutku waktu masuk lorong waktu itu kesangkut. Sehingga habis masuk lorong waktu itu kepalaku pusing dulu. Ya, tobat itu dari tahun 2014. Kalau gini ya, tobat itu tiap hari aku lakukan. Cuma diketahui media bahwa itu saat itu di short media mungkin tobat. Ki Joko Bodo juga punya aktivitas sebagai pemandu tur rohani keliling dunia. Betul Ki? Betul. Ngapain aja sih Ki? Boleh diceritain nggak sih? Iya, kan mungkin karena Joko Bodo itu cerita soal wilayah ini seperti apa seperti itu. Sebenarnya hijrahnya ini bedanya apa sama yang sebelum-sebelumnya Ki? Ya kalau dari dulu aku memeluk suatu agama, misalnya agama Islam. Dari dulu, sekarang misalnya tetap agama Islam, cuma lebih ada peningkatan seperti itu. Oh, peningkatannya apa Ki? Ya peningkatannya kalau mungkin dulu waktu aku masih suka sering praktek itu mungkin sholatnya mundur-mundur. Tapi kalau sekarang kan lebih awal ketika dengan azan aja langsung wudhu kan. Langsung wudhu. Oh, jadi ibadahnya lebih rajin begitu ya? Mungkin begitu. Oke. Ini ada postingannya almarhum juga di bulan Januari soal rumah gitu. Dulu saya adalah seorang pemimpi yang ingin membuat apapun dengan tekad serta usaha. Candi ini menjadi salah satu karya yang saya persembahkan untuk istri saya, Imah, anak-anak saya, Ivan, Revo, Sasti, dan Relik, serta untuk negara ini. Ini juga pasti kalian rasakan sebagai anak-anak. Bahwa ayah itu adalah sosok yang selalu mengusahakan apapun yang diminta anak. Betul sekali. Itulah kenapa aku bilang tadi ayahku tuh jadi role model aku banget, karena benar-benar family person gitu. Selalu mengusahakan dan support kami gitu, itu yang buat aku ngerasa kehilangan banget di situ. Apa contohnya? Kayak kemarin aku misalkan datang di Rumpi sama Kak Rose, terus aku masih ajak ayahku untuk nonton. Ayahku seneng banget, bilang, wah ayah seneng banget ini rasanya, kamu mau juga nggak kayak Kak Rose gini, hebat dia, pinter. Ayahku bilang kayak gitu. Ayo coba ayah support, misalkan kamu mau apa, ayahku sediakan, ayahku fasilitasi itu Kak, seperti itu. Revo? Apa pertanyaan? Ada kenangan yang menunjukkan bahwa apapun yang kamu inginkan itu ayah selalu support dan selalu usahakan. Iya sih, ayah tuh selalu bilang nak kamu tuh anak pintar, nak. Kamu kalau mau jadi apapun jadilah, jadi ya berusahalah sama apa yang kamu cita-citakan. Ayah selalu bilang gitu sih. Selalu nyemangatin aja. Jadi Sasi, pada saat terakhir kamu kesini itu kondisi ayah sudah itu masih bisa berkomunikasi. Masih bisa berkomunikasi, masih sehat kok. Waktu terakhir kali aku di sini bulan Agustus. Tapi memang ayahku ngedrop itu ada 2 kali fasenya. Nah, yang paling terakhir yang bener-bener ngedrop itu memang 40 hari terakhir yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Dan terakhir juga Sasi sempat mengatakan bahwa, aduh ayah kayaknya udah capek gitu ya, nggak mau kalau diundang datang ke studio. Tapi kalau kita datang ke rumah, mau. Ya. Kita tadinya juga rencananya mau datang, tapi ya itulah, manusia hanya bisa berencana ya. Umur itu menjadi rahasia Allah. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi.